Halo Urbanes di Merapukain Beranda, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul Maria tahun 2019 akan menceritakan tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang terpaksa harus terjun lagi ke lapangan ketika sindikat menghabisi keluarganya. Nah, seseru dan sebrutal apakah filmnya? Yuk, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Kisah akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran bernama Lily yang saat ini sedang menjalankan misi untuk menghabisi pemilik sebuah rumah mewah yang memiliki penjagaan ketat. Setelah berhasil menghabisi dua penjaga di luar, Lily langsung masuk ke dalam rumah dan bisa dengan mudah menghabisi sisa penjaga. Saat akan menghabisi targetnya itulah, Lily merasa kasihan pada si target yang ternyata merupakan seorang ibu yang memiliki anak perempuan. Maka dari itu, Lily pun langsung membatalkan misi dan menyerang balik rekannya sendiri yang baru saja tiba di lokasi. Menyadari tindakannya akan jadi masalah besar, Lily yang sudah capek jadi pembunuh bayaran pun memilih untuk memasukkan kematiannya dan menghilangkan jejak agar dapat memulai kehidupan baru. Tujuh tahun berlalu sejak memasukkan kematiannya, Lily mengganti namanya dengan nama Maria dan kini sudah berkeluarga. Hidup bahagia bersama suami dan putrinya yang memang kehidupan seperti inilah yang Maria harapkan. Mag-breakfast ka muna. Aga darating yung mga t-shirt suppliers, baka ma-overwhelm sila yun. And I have to check the restaurant. Dia bernama Bert, suami dari Maria yang berkecimpung di dunia politik, tim sukses calon gubernur yang jadi kandidat terkuat dalam pemilihan. Bahkan pagi ini, Bert sampai menolak sarapan dengan alasan takut terlambat menghadiri rapat bersama calon bapak gubernur tersebut. Ano ang most important meal of the day? Breakfast. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Maria dan beralih pada seorang bos gembong narkoba bernama Ricardo yang saat ini sedang marah-marah karena melihat pidato calon bapak gubernur di televisi yang berkata akan memberantas peredaran barang haram. Bukan tanpa alasan, Ricardo merasa dirinya telah berjasa dalam memberikan dana dan membantu si calon gubernur untuk mencapai posisinya sekarang. Unggoy ka! Hindi ka mananalo kung hindi dahil sa akin. Boss, may regalo ako sa'yo. Tak lama setelah itu, Ricardo mendapat laporan bahwa beberapa anak buahnya yang berkhianat telah berhasil ditangkap. Tanpa buang waktu, Ricardo langsung menghabisi para pengkhianat tersebut untuk sekalian melampiaskan kekesalannya. Tama. Kailangan talaga ng tiwala. Wala akong tiwala sa'yo. Niloloko mo ko. Dalam menjalankan bisnisnya, Ricardo dibantu oleh dua orang tangan kanan yang paling setia bernama Ada Samsul yang berambut dan Victor yang berkepala pelontos. Kesal terhadap si bapak calon wali kota, Ricardo meminta Samsul agar menghabisi orang tersebut karena berpotensi dapat mengacaukan bisnisnya. Okay. Thank you, sir. Mendapat tugas tersebut, Samsul jelas sangat antusias karena memang suka hal yang memacu adrenalin. Kesal karena Ricardo selalu mempercayakan misi besar kepada Samsul. Victor pun mengungkapkan kekesalannya bahwa meski Samsul tidak pernah gagal dalam menjalankan misi, cara kerja Samsul kerap menimbulkan kekacauan. I call the shots. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Maria dan Bert sedang menonton berita di televisi, Bert menyadari Maria tidak seperti biasanya seolah sedang marah. Saat bertanya kenapa, Maria langsung menyangkal dan mengatakan bahwa wajahnya memang selalu seperti itu. Hindi ka mabiro. Yeah, right.
Keesokan harinya saat Bert mengajak Maria dan anaknya menghadiri acara kampanye, mereka disambut oleh pria bernama Leo, adik ipar Maria yang juga merupakan tim sukses calon gubernur. Di waktu yang sama, beberapa anak buah Samsul terlihat sudah berada di lokasi kampanye demi mengambil gambar untuk melaporkan situasi. Samsul yang mendapat kiriman foto dari anak buah pun langsung terkejut karena melihat Lili alias Maria ternyata masih hidup. Tanpa buang waktu, Samsul segera menemui salah satu anak buahnya untuk meminta si anak buah mencari keberadaan Maria sebelum meninggalkan area tersebut. Nakalis na, sir. Look, circle the area, all right? Find her. Yes, sir. Tara. Sepulangnya dari acara, Maria yang tampak kesal pun langsung mematikan televisi karena suaminya terus saja menonton kampanye si calon gubernur bukan tanpa alasan. Itu membuat Bert jadi kurang perhatian terhadap keluarganya sendiri. Keesokan paginya, Bert yang kepikiran dengan teguran Maria semalam memutuskan untuk tidak mengikuti agenda bersama calon gubernur dan memilih menghabiskan waktu bersama keluarganya. Di waktu yang sama, Samsul terlihat sedang mengumpulkan seluruh anak buah yang akan dibagi dua, yaitu untuk menangani si calon gubernur dan sisanya mencari keberadaan Maria dan menangkapnya. Demi mencari tahu di mana Maria berada, anak buah Samsul pun menculik pria bernama Leo yang merupakan adik kandung dari Bert. Tidak hanya dihajar sampai babak belur, Samsul tanpa ragu mencabut satu kuku Leo agar mau buka suara terkait di mana keberadaan Maria. Sore harinya ketika sedang berbelanja di pasar, Maria yang menyadari dirinya sedang dibuntuti oleh anak buah Samsul pun langsung memancing mereka ke area sepi. Meski sudah lama pensiun dari profesinya sebagai pembunuh bayarin, kemampuan Maria tentu tidak bisa dianggap remeh dan... Setelah mengajar anak buah Samsul, Maria langsung pulang ke rumah dan mengajak suami dan anaknya untuk pergi saat itu juga. Namun, baru saja keluar, seseorang tiba-tiba datang menekan bel yang ternyata... Ya, itu adalah Samsul dan anak buahnya yang sudah ada di depan rumah. Pada situasi seperti ini, Maria tidak punya pilihan lain kecuali menyerahkan diri, tetapi... Leave my son alone! Melihat putri kesayangannya dihabisi, Maria yang tentu saja tidak terima akan hal itu pun memutuskan untuk melakukan perlawanan sehingga... Meski berhasil memukul mundur Samsul, Maria yang sudah kehilangan anak serta suaminya pun memutuskan pergi dari rumah tersebut bukan untuk melarikan diri, melainkan menemui teman lamanya bernama Greg, ketua kelompok pembunuh bayaran lain yang dulu telah membantunya dalam memasukkan kematian. Maraming murang hotel dyan sa labas. 180 lang, de aircon ka na. Libreng Sir breakfast. Greg. The end. Di sana Maria memohon agar Greg mau mengizinkannya ikut tinggal sementara waktu sampai balas dendamnya pada Samsul tuntas. Mendengar hal itu, Greg yang tidak ingin ikut campur pun menyarankan Maria agar lebih baik pergi ke kota kecil dan membangun sebuah keluarga ketimbang harus balas dendam. Karena sudah lama tidak bertemu, Maria pun menjelaskan bahwa dirinya memang sudah melakukan apa yang dikatakan oleh Greg. Namun kebahagiaannya itu kini telah direnggut oleh Samsul. Mendengar hal tersebut, Greg pun mencoba mengerti dengan keadaan Maria dan pada akhirnya mendukung Maria untuk melakukan balas dendam. Ako si Maria.
Kembali pada Samsul yang ternyata sudah tahu jika saat ini Maria bersembunyi di tempat Greg, ia pun meminta Miru pacarnya untuk menghabisi Maria tanpa harus menyentuh Greg karena kelompok Ricardo dan Greg sudah menjalin kesepakatan damai. But our family has an agreement with him. We can't touch him. Do not let me down. Make sure he understands. Setibanya di markas Greg, Miru langsung bertemu dengan beliau yang kebetulan sedang berkumpul dengan anak buahnya. Bagaikan masuk ke kandang singa, Greg yang sudah menebak alasan Miru datang yaitu ingin menggali informasi terkait keberadaan Maria pun menyuruh salah satu anak buahnya yang memiliki perawakan tinggi besar untuk menghadapi Miru, tetapi di waktu yang sama Maria terlihat menyusut ke sebuah pabrik narkoba milik Ricardo berniat menghancurkan tempat tersebut. Alasannya adalah untuk sebagai peringatan awal karena Maria tidak hanya akan balas dendam terhadap Samsul, melainkan semua orang yang terlibat di dalamnya. Keesokan harinya peristiwa itu pun jadi berita utama di setiap acara televisi di mana Greg menganggap apa yang telah Maria lakukan dapat menimbulkan masalah lebih besar. Maka dari itu, Greg pun membawa Maria ke sebuah ruangan penyimpanan senjata dan mempersilahkan Maria untuk mengambil apa saja sesuai kebutuhannya. Ang ganda niyan. Akala ko ba retired ka na? Kaso ano magagawa ko kung sikat ako? Ano ba balak mo? Singkat cerita, malam pun tiba. Demi mencari tahu keberadaan Samsul, dia pun pergi ke sebuah klub malam yang katanya sering dikunjungi oleh pria tersebut. Saat masih berkeliling itulah, Miru menyadari kedatangannya dan langsung mengikuti Maria ke dalam toilet. Bumaba na palang standards niya. I'm actually an upgrade. Sabihin mo na lang sa akin kung nasan siya. Setelah saling adu gengsi, Miru yang menolak memberitahukan terkait keberadaan Samsul pun membuat Maria merasa perlu untuk membuatnya buka suara dan ya, duel sengit pun terjadi di mana Maria mampu mendominasi pertarungan. Selesai menghabisi Miru, ia kali ini harus menghadapi pengawal Miru yang memiliki perawakan besar tetapi beres dengan ketegangan barusan, Maria langsung menemui teman Samsul yang merupakan pemilik dari klub malam untuk menanyakan keberadaannya. Yang di sana, si teman malah memberikan ponsel miliknya karena dari ponsel itu, Maria nantinya akan mendapatkan jawaban. Ha? Akala kasi ni boss, kaya na ni Miru yun. Malas siguro talaga si boss sa mga babae. Saat akan pergi itulah Maria mendengar si teman malah menyinggung soal nasib keluarganya pun langsung melarkan kerambit miliknya dan beralih pada Victor yang dipanggil ke ruangan oleh Ricardo. Ia yang diberi misi untuk menangani si calon gubernur dengan alasan agar Samsul bisa fokus menghadapi ancaman dari Maria pun mengungkap kekecewaannya pada beliau yang terus saja mempercayakan misi berat pada Samsul. Padahal jelas-jelas Samsul selalu menimbulkan kekacauan. Ingat ka kung magsasalita ka sa akin ng ganyan. I am a very patient man. Meski begitu, Victor yang hanya seorang bawahan pun mau tidak mau harus mengerjakan tugas tersebut, apalagi setelah mendengar langsung bahwa Ricardo tidak akan pernah menyerahkan jabatannya pada Victor. Maria sendiri akhirnya menerima telepon dari Samsul yang memintanya datang seorang diri ke sebuah dermaga untuk mengakhiri semua ini. Dengan liciknya, Samsul juga menghubungi Victor untuk meminta bantuannya dalam menghadapi Maria karena tahu jika Maria akan sulit dikalahkan. Pwede ka pang umatras.
Mendengar hal itu, Victor pun meminta bawahannya untuk agar segera menyiapkan pasukan, namun bukan untuk sebatas menghabisi Maria, melainkan dengan serta Samsul yang dianggap sebagai sosok pembuat onar. We'll just keep sinking lower and lower if he's in charge, and I will not let that happen. Singkat cerita, malam pun tiba. Sementara Samsul dan anak buahnya sudah bersiap menunggu kedatangan Maria. Maria sendiri sudah tiba di lokasi tersebut dan mulai menumbangkan satu persatu anak buah Samsul dan... Di tengah baku tembak yang sedang berlangsung, Samsul sendiri juga harus mendapat masalah karena anak buah Victor mulai menghujani tempat persembunyiannya dengan peluru. Tanpa kedua belah pihak sadari, Greg ternyata juga sudah ada di sana untuk membantu Maria sehingga... Mengetahui hal itu, Victor pun segera menghubungi Greg untuk mempertanyakan alasan kenapa beliau ikut campur dalam masalah ini. Mendengar bahwa kehadiran Greg ke sana adalah untuk memastikan peran antara Maria dan Samsul berjalan secara adil, Victor pun akhirnya memilih pergi dari sana tanpa menghiraukan anak buahnya. Fuck you, Greg! Fuck you! Tak lama setelah Victor pergi, baku tembak pun kembali terjadi di mana Maria memanfaatkan perseteruan antara anak buah Victor dengan kelompok Samsul. Setelah pelurunya habis, Maria langsung mengeluarkan kerambit yang jadi senjata andalannya untuk menghabisi Samsul dan... Baku hantam sengit pun terjadi di mana keduanya saling jual beli pukulan. Meski awalnya kewalahan, Maria perlahan mulai bisa membalikan keadaan sampai akhirnya... Setelah menyelesaikan misi balas dendam tersebut, keesokan paginya Maria diberi sekantong uang oleh Greg yang ingin dia pergi dan memulai kehidupan baru. Sedangkan di tempat lain, Ricardo yang murka atas kematian Samsul pun ingin agar Victor membalaskan dendam atas kematiannya. Tamat ending yang sangat membagongkan.